Welcome to The Brito Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Selamat datang di The Brito Podcast di episode kedua. Saya Muhammad Alif Ramadana. Dan saya Rafael Narendra Prabawa. Pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber yang di-request oleh salah satu penonton podcast kita, yaitu Alfa Rafael lewat komen di YouTube, yaitu Ignatius Lintang Nusantara, dan juga kami mengundang Pak Hari sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, pada episode kedua ini kita masih mau mengulik dan membahas tentang JB nih, apa yang ada di dalam JB sendiri nih. Waduh, ini bahas kita di episode kedua bahas lagi tentang JB ya. Emang untuk episode kali ini apa sih yang mau kita bahas kan? Nah, kali ini kita mau bahas tentang kebebasan di JB nih, yang mana menjadi suatu daya tarik atau keunikan tersendiri dari JB nih. Waduh, emang bener banget ya kalau kita bahas tentang JB itu selalu ada hubungannya dengan kebebasan. Cuma apa sih arti kebebasan untuk JB sendiri? Nah, daripada bingung nih ya, mending kita langsung tanya ke narasumber-narasumber yang udah ada deh. Oke, ya. Selamat malam Pak Hari, selamat malam Lintang. Terima kasih sudah hadir di acara The Brito Podcast di episode kedua. Kita langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaannya. Sebenarnya balik lagi tadi, sebenarnya apa sih arti kebebasan yang benar menurut Pak Hari dan juga Lintang sebagai perspektif ya, sebagai guru dan sebagai murid di The Brito? Mungkin bisa dimulai dulu sama Pak Hari. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di kali ini terima kasih untuk ide yang cemerlang, yaitu kebebasan. Ya kan? Di menurut saya, yang namanya kebebasan itu kan dari kata lepas ya, lepas bebas, ya kan? Di ibarat burung-burung itu terbang, ya kan? Terbang, kalau JB itu kan juga terbang. Maka burung-burung pun juga akan mencari udara, mencari makanan, jadi diberikan bebas lah untuk misalnya. Maka di situ yang namanya kebebasan itu kan lepas dari atau merdeka, kan? Merdeka dari apa ya? Jadi di situ merdeka untuk berpikir, merdeka untuk bertindak, ya. Kemudian juga merdeka untuk berbuat. Jadi di sini kan berarti ada kemerdekaan. Tapi yang namanya kemerdekaan itu tentunya ada dua. Yang pertama adalah kemerdekaan pribadi ya, dari diri sendiri, dan kemerdekaan di mana manusia sebagai homini sosial. Nah, itu ya. Jadi di situ tentunya harus kita bedakan. Kalau yang namanya kemerdekaan pribadi seluas-luasnya orang menentukan berbuat apapun ya silakan karena pribadi ya. Tapi kalau sudah masuk dalam namanya ranah komunitas, tentunya mesti ada batasan-batasan, karena komunitas itu kan juga orang-orang lain, sehingga akan benturan dengan kebebasan orang lain. Sehingga di situ kebebasan seseorang tentunya akan dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena ada di dalam suatu komunitas, misalkan di begitu. Seperti itu menurut saya. Oke, ya ini pendapat yang baik ya. Jadi saya tangkap bahwa kebebasan itu adalah merdeka dari segalanya, merdeka dari tangan, merdeka untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, dan juga merdeka menurut Pak Hari itu ada bagi dengan dua, merdeka secara pribadi dan merdeka secara kelompok sosial, begitu ya Pak ya. Dan kelompok sosial itu bebas, cuman bebasnya itu menurut yang saya tangkap adalah bebas sesuai dengan adanya persetujuan di dalam satu komunitas itu. Misalnya adalah kebebasan yang ada di dalam begitu, semua peraturan dibuat itu pasti ada alasan dan juga persetujuan dari segala pihak yang ada di sekolah, begitu ya. Ini poin yang sangat menarik gitu. Nah, kalau Lintang sendiri gimana nih tentang kebebasan? Ya, terima kasih kesempatannya. Menyambung dari Pak Hari tadi, memang kebebasan itu ditujukan dari dalam diri sendiri untuk merdeka atau melakukan hal yang menurut diri sendiri itu bisa menghibur atau bisa lebih menunjukkan jati dirinya. Nah, tetapi
pada hal ini kebebasan itu tentunya lebih kepada kebebasan untuk mengembangkan diri. Kebebasan untuk mengembangkan diri lebih baik, memiliki kualitas diri yang baik, dan jika memiliki potensi, setiap anak atau siswa itu pasti memiliki potensi yang itu bisa dikembangkan. Nah, tentunya mengembangkan bakatnya ini juga perlu dengan kebebasan. Sama seperti kita sekolah di De Brito, ada berbagai sarana yang dapat kita gunakan untuk menggunakan kebebasan itu supaya nanti kita dapat mengembangkan bakat kita secara optimal. Dan seperti yang dikatakan Pak Hari tadi, bahwa ketika kita sudah bersama orang lain, jangan sampai kebebasan ini kemudian merugikan orang yang sedang bersama kita, karena di setiap lingkungan itu pasti ada batas-batasannya. Tetapi sejauh itu untuk mengembangkan diri dengan sisi yang positif, tentu saja itu menjadi hal yang harus atau pantas untuk dikembangkan. Karena jika kebebasan itu dibatasi, maka untuk mengembangkan diri pun akan menjadi sulit. Jika itu menjadi sulit, maka kualitas diri itu tidak akan bisa berkembang. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau dari tadi Lintang sendiri itu kebebasan itu sebagai suatu sarana bagaimana caranya kita untuk mengembangkan potensi diri kita nih. Memang benar di JB itu untuk mengikuti suatu lomba itu para guru maupun para teman-teman itu tidak memilih teman siapa yang harus mengikuti lomba, tapi diberikan kebebasan itu untuk mengembangkan potensinya sehingga ketika nanti besar ia dapat menjadi seseorang yang berkualitas nih. Nah, ngomong-ngomong tentang kebebasan juga, kalau menurutku kebebasan itu malah sebagai suatu cara atau sarana bagaimana seorang itu bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Apalagi nih ya, kita kan masih di masa-masa SMA nih, masa-masa remaja, kita kan perlu untuk mencari jati diri kita sendiri. Jadi menurutku kebebasan itu harus bisa dimiliki oleh para remaja supaya dia juga bisa mengekspresikan dirinya, tapi masih dalam batas yang wajar gitu. Nah, masih ngomong tentang kebebasan nih ya, menurut Lintang dan Pak Hari sendiri, kira-kira harus ada apa di dalam kebebasan itu supaya kebebasan ini tidak mengarah pada hal-hal yang negatif begitu. Mungkin bisa dimulai dari Lintang dulu. Ya, terima kasih. Kalau mengenai kebebasan, tentunya di dalam kebebasan itu perlu adanya batasan. Nah, batasan itu yang mungkin kita sering dengar atau di DB itu disebut dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kalau bisa kita lebih spesifikkan lagi, mungkin kebebasan yang disiplin. Karena walaupun kita sekolah itu kan, sekolah di DB boleh pakai baju bebas, asalkan sopan dan rapi, rambut kan boleh gondrong. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu kebebasan. Nah, tetapi ketika kita sudah memiliki kebebasan, itu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Misalnya contoh yang paling gampang aja, dulu waktu offline kan ada beberapa acara yang memerlukan panitia itu dari siswa ya, maupun itu yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun dari presidium. Nah, itu kita bebas sebenarnya memilih kita ini mau bergabung di mana. Nah, ketika kita sudah mengambil langkah untuk bergabung di suatu kepanitiaan, itu kita lakukan dengan benar, lakukan dengan niat setulus dengan apa yang kita cita-citakan dari awal untuk terlibat di dalam suatu kegiatan. Nah, itu contoh yang dulu misalnya saya juga rasakan seperti itu, karena memang kebebasan itu banyak sekali peluang untuk melakukan hal yang kita ingini, tetapi jangan sampai kebebasan itu kemudian mengambil hak orang lain. Nah, makanya itu mungkin di beberapa kepanitiaan ada seleksi. Nah, tetapi untuk kebebasan mungkin berbicara atau kebebasan mengungkapkan pendapat di kelas, kemudian berorganisasi, itu sebenarnya sangat terbuka di De Brito. Bahkan kebertanggungjawabannya itu bisa diwujudkan, misalnya walaupun siswa yang mungkin berpenampilan gondrong ataupun setiap hari tidak menggunakan seragam, tetapi secara pemikiran dia malah lebih maju, dan itu dapat menekan nilai-nilai yang sebenarnya selama ini dianggap aneh. Misalnya sekolah gondrong itu kan sebenarnya dianggap aneh, tapi itu merupakan wujud dari kebebasan, dan itu bisa kita tanggungjawabkan dengan nilai-nilai atau perilaku positif kita yang dapat kita dapatkan kembali setelah kita mungkin lulus dari De Brito, atau sehingga orang lain itu mengerti bahwa sebuah cerminan siswa De Brito itu walaupun bebas tetapi juga memiliki nilai-nilai yang pantas untuk diteladani. Seperti tadi saya bilang kedisiplinan, kita boleh misalkan pelajaran daring ini ya, kita kan belajar dari rumah, kita menggunakan berbagai media, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita masuk ke
mungkin ke Google Meet atau Zoom atau media lain itu juga harus tepat waktu. Jangan sampai keluar dari waktu yang ditentukan. Nanti kita akan mendapatkan konsekuensi. Walaupun itu juga di rumah guru tidak tahu, tetapi komitmen kita untuk bersekolah, komitmen kita untuk menjadi siswa yang baik di sekolah kita, itu harusnya selalu tertanam walaupun di dalam rangka kebebasan itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau dari Lintang tadi itu di dalam kebebasan harus ada sebuah kedisiplinan. Nah, kalau menurut aku sendiri itu di dalam kebebasan malah lebih harus ada yang namanya tanggung jawab gitu. Misal aja kayak aku gini, aku mungkin berpenampilan gondrong gitu, mungkin terlihat berbeda gitu di masyarakat, tapi di situ aku bisa mempertanggungjawabkan nilai dan sikapku gitu. Walaupun aku gondrong bukan berarti aku seorang preman, tapi aku ini sebagai seseorang yang berkualitas tapi memiliki kebebasan. Kalau aku lebih ke situ. Nah, kalau menurut Pak Hari sendiri bagaimana Pak? Di dalam kebebasan harus ada apa Pak? Saya setuju dengan pendapatnya Rafael sama Lintang ya. Tadi ada disiplinan dan tanggung jawab. Dari itu juga ada yang namanya pikir ya, bebas dari pikiran. Jadi kita tidak berprasangka yang negatif misalkan ya. Jadi berarti kan bebas dari prasangka itu tentang pikirannya. Jadi bebas dengan pikiran kita ya. Ide-ide kita itu kan bebas tadi dikembangkan ya. Yang kedua adalah bebas dari rasa. Kadang-kadang kita itu kan menggunakan rasa kita. Jadi rasa kita yang mungkin nggak enak, tidak enak itu kan berarti kan membelenggu diri kita. Yang kedua adalah gerak. Jadi bergerak itu kan juga kita bebas melakukan. Tetapi memang di sana harus adanya namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Itu saya setuju ya. Karena itu sebagai cermin apa yang dipikirkan. Tentunya kan memikirkan sesuatu yang positif, yang tidak mengganggu orang lain, ya kan? Karena biasanya itu kan kita berpikir mengganggu orang lain, menyusahkan orang lain, itu kan berarti sudah ya kebebasan yang tidak baik, kan? Tapi kalau membuat orang lain itu senang, tentunya akan lebih baik, kan? Ya, itu berarti kan bahwa apa yang kita lakukan itu membuat orang lain senang. Demikian juga kalau kita lihat dalam spiritualitas Indonesian itu kan bagaimana itu akan disuguhkan perasaan senang, kemudian juga apa yang dilakukan senang, itu kan berarti roh-roh baik yang ada di dalam diri kita dengan kebebasan. Kalau itu membuat orang lain tidak nyaman, berarti malah itu bukan namanya kebebasan yang disampaikan, tapi bahwa itu malah menjadi permasalahan yang muncul ya. Jadi bukan bebas lagi, tidak bisa dikembangkan. Seperti tadi dikatakan, seperti itu sebagai wahana yang luar biasa menurut saya. Anak siswanya juga berkembang, tadi dikatakan boleh gondrong itu kan. Ya, tapi kalau saya lihat di dalam peraturan tidak ada kata boleh gondrong ya. Di situ hanya dikatakan rapi ya, rapi itu ya. Jadi kalau rapi itu kan mungkin diterjemahkan oleh anak-anak gondrong gitu kan. Ya, jadi mungkin ya. Jadi pikiran saya seperti itu. Jadi tentang kebebasan tentang gondrong itu apa nggak tahu, boleh nggak tahu gitu kan. Yang mengatakan itu ya ternyata tidak ada, sehingga itu adalah ekspresi yang disampaikan bahwa itu yang penting rapi. Rapi itu kan berarti ada konsentrasi orang yang melakukan apa yang mereka sukai gitu kan. Saya setuju sekali tadi bahwa ada kebebasan yang dari diri kita. Dan juga tadi untuk maju, apalagi hidup itu memberikan ruang gerak yang banyak sekali gitu kan. Anda mau lomba silakan gitu kan. Jadi itu bukan suatu paksaan oleh guru, tapi oleh siswa sendiri kan. Maju, yuk maju. Guru, demikian juga guru itu juga diperbolehkan, dibebaskan. Justru malah itu diwajibkan karena ada pengembangan diri ya. Tadi dikatakan itu kan. Jadi yang berkembang itu bukan hanya murid, tapi juga gurunya. Nah, kalau muridnya berkembang, gurunya berkembang, bagaimana? Nah, maka di situ juga harus dikembangkan baik guru maupun siswanya sehingga menjadi suatu satuan yang utuh. Seperti itu menurut pendapat saya. Oke, ini menarik ini. Jadi ada pandangan tentang kebebasan gitu ya. Kita balik ke pertanyaan awal dulu. Aku dia ada pandangan tentang kebebasan bahwa kebebasan itu juga berpengaruh kepada lingkungan sekitar ya. Jadi kita bebas juga bukan hanya untuk kebaikan diri kita juga, tapi juga untuk kebaikan orang yang ada di sekitar gitu. Ketika kita masuk dalam satu lingkungan, kita
merasa bebas tapi seenak-enaknya saja, itu bisa dikatakan bukan bebas itu namanya, karena orang yang lain tidak bisa merasakan bebas. Dan bebas itu bersifat, menurut saya itu bersifat universal ya, dimana semuanya harus dan bisa mengalami yang namanya kebebasan. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun merasa dirugikan atau merasa tidak senang atas satu perbuatan dari kita. Nah, ya ini unik sekali. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih kisah menarik yang pernah dialami atau mungkin kalian pernah dengar ceritanya yang ada di JB tentang kebebasan? Itu mungkin bisa dari ini dulu kali ya, kita membawa acara. Narendra mungkin bisa dimulai dulu. Oke deh, sekali-sekali aku ngasih jawaban buat pertanyaannya nih. Kalau aku sih pernah denger cerita dari salah satu kakak kelas. Itu kalau di JB itu kan kita misal sekolah itu boleh pakai sepatu sandal gitu. Nah, tapi apa ya, uniknya itu sepatu sandalnya tuh harus digunakan dengan benar gitu. Jadi dari situ aja tuh udah bisa tercerminkan gitu bahwa di dalam kebebasan tuh harus ada tanggung jawab ya. Kita bebas gitu mau pakai sepatu atau pakai sepatu sendal buat berangkat ke sekolah, tapi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkannya, bagaimana cara kita memakainya dengan benar supaya enak dilihat oleh orang lain dan juga sesuai gitu dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi nggak merusak pemandangan dan tetap tercerminkan bahwa JB itu sebagai suatu sekolah yang baik gitu sih kalau dari aku. Kalau menurutmu gimana, Lim? Waduh, saya ditanya balik ternyata ya. Ya, jadi aku ini bisa dibilang kebebasan atau enggak ya sesuai sih perspektif. Aku dulu ada pengalaman ketika awal kelas 10 gitu ya, pas zaman-zamannya MPLS gitu. Aku waktu itu ngekos dan kosnya tuh melewati Burjo, Warmindo gitu ya. Dan biasanya kalau di Warmindo tuh selalu ada kakak kelas gitu, baik yang mau kakak kelas 11 atau kakak kelas 12 gitu kan. Dulu pandanganku tentang sekolah dari SD SMP itu kan selalu ada yang namanya senioritas gitu. Jadi mungkin kita dulu kalau di SMP ada kakak kelas manggilnya Mas, Mbak gitu atau Kak gitu ya. Nah, kalau misalnya kakak kelas di JB sendiri mereka ogah gitu, mereka mencoba menghapuskan yang namanya kesan senioritas gitu. Jadi dulu ketika aku manggil Mas atau Kak gitu itu udah dimarahin itu. Udah jangan dipanggil Kak lagi lah gitu kan. Jangan panggil Mas lagi gitu. Panggil aja Bro. Nah, itu kesannya tujuannya itu mungkin untuk menghapus yang namanya kesan senioritas. Itu cukup unik gitu ya. Di sini diusahakan untuk tidak adanya namanya senioritas. Bisa mau berteman dengan kakak kelas 11, mau berteman dengan teman yang ada di kelas 12, mau berteman dengan yang kelas 10, itu bebas lah. Itu tidak ada yang namanya aku harus tunduk dengan angkatan ini, angkatan ini harus tunduk dengan angkatan itu yang salah satu yang unik gitu ya di sekolah gitu. Dan kalau menurut Pak Hari gitu, apakah ada cerita atau mungkin Bapak sendiri mengalami tentang kebebasan gitu? Iya. Wah, kalau banyak sekali ya yang pengalaman hidup itu ini saya, karena berhadapan dengan ya mungkin sudah banyak sekali siswa yang saya hadapi ya, karena berkenaan dengan mengolah pribadi siswa ya kan. Maka yang menarik itu memang kebebasan tadi, ada kebebasan berpikirnya tuh luar biasa, ide-idenya cemerlang ya. Jadi saya katakan cemerlang ya. Kadang-kadang kalau saya sebagai guru itu ya ini di luar ya, karena dewasaan siswa seperti itu cepat tuan ya, karena memang mungkin dilatih dengan daya kritis kan ya. Ini kan daya kritis itu kan juga muncul dari kebebasan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu menurut koridor yang benar ya. Karena kalau tidak benar berarti mengganggu orang lain kan. Jadi kekritisan itu kan membuat orang bisa melakukan sesuatu, dari berpikir kemudian menulis ya, sampai lintang juga sama kan ya. Kritis itu bisa nulis ya, disampaikan lewat media kan. Di situ ada yang menggunakan film kan ya, mencoba melihat
film-film yang itu bagus-bagus tuh kan. Ya, jadi kebebasan bukan hanya kebebasan dalam hal fisik, tapi bahwa di situ terlihat sekali kemampuan manajemennya juga terlihat sekali ya. Bagaimana De Brito mengarahkan pada leadership-nya. Tadi lewat dikatakan ada kepanitiaan, kepanitiaan itu sebagai sarana, di mana tidak ditunjuk, tapi mereka datang sendiri, kemudian ada tes, kemudian bisa lolos tuh kan. Artinya bahwa itu bukan tujuan, tapi bahwa itu memang berasal dari dalam, ya. Kemudian ikuti dengan benar. Nah, ini kan berarti kan juga menarik di situ tentang kebebasan. Tapi rata-rata yang menjadi permasalahan itu kan kebebasan yang harafiah, bukan? Jadi ya harafiah itu kan ya mungkin di muka, misalkan ya mungkin bagi siswa-siswa yang baru itu kan bebas ngomong jorok misalnya, itu kan nggak boleh kan? Itu kan fakta ya, berbicara itu boleh, tapi kan lawan mainnya seperti apa? Mungkin kalau yang saya dengar dari alumni itu ya kebebasan ngomong-ngomong yang mungkin kata-kata yang contohnya Cino Jowo itu kan, bahasa itu mungkin nggak apa-apa ya, karena mereka terima itu kan. Saya senang juga karena di suatu tempat mungkin nggak terima, atau mungkin ngomong-ngomong bapaknya itu kan, nama bapaknya sering terjadi itu kan, mungkin bertandang di rumahnya, kemudian yang dipanggil-panggil adalah nama bapaknya itu kan. Nah, ini kan cerita menarik nih, karena apa? Ya, Pak, itu nama bapak saya yang dipanggil itu kan. Tapi itu kan jadi konteksnya yang tidak pas, di mana di sekolah dibawa di rumah, kemudian di rumah yang dipanggil bapaknya. Ini kan tentunya menempatkan diri. Ya, artinya bahwa kebebasan bertanggung jawab dan juga menempatkan diri itu kan. Kapan, di mana? Mungkin kalau di Brito itu olok-olokan Cino Jowo tidak apa-apa ya, tapi di luar belum tentu bisa gitu kan. Ini yang pernah saya lihat ya, dari alumni dan juga saya rasakan sendiri di situ ya. Jadi berbuatnya seperti itu, apalagi juga berbuat itu seperti mungkin kalau orang itu memegang kepala ya tidak baik, tapi kalau itu kok biasa ya, sungguh-sungguhan itu kan enak juga ya. Nah itu kan berarti ada orang bisa menerima apa yang dilakukan oleh temannya itu kan. Itu jadi kebebasan yang bertanggung jawab tapi ya terima. Saya sering mengatakan ada konteksnya. Yang menarik lagi adalah tentang tadi yang dikatakan dulu pakai sandal kan. Ya. Nah suatu saat itu ada siswa membawa sepatu sandal jepit, kemudian ditaleni rapi ya. Ya, dia argumentasi dengan saya nih. Ini kok kamu pakai sandal jepit, kemudian tanda itu ini kan sepatu sandal Pak. Saya pikir cerdas juga anak iya ya. Karena sandal jepit ditaleni rapi itu kan juga menjadi sepatu sandal kan. Saya katakan, nah itu kan dibuat sandal, bukan sepatu sandal. Tapi kan ditaleni Pak. Iya, taleni siapa taleni? Saya. Nah, berarti kan bukan produk dari suatu perusahaan yang memang dikhususkan sebagai satu sandal. Artinya bahwa itu dengan siswa-siswa itu kritisnya tuh ya. Jadi tidak memarahi, tapi bahwa situ ada sisi argumentatif. Ya, argumentatif. Tadi dikatakan Narendra ya, bertanggung jawab. Kamu memakai sandal atau sepatu sandal. Kalau sepatu sandal pakai yang benar, gitu kan. Maka memang butuh orang yang mengarahkan pada misi itu. Dan apa misi lembaga itu, misi komunitas itu. Kalau komunitas itu mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab, pakailah yang benar. Gitu. Saya sebagai guru pernah juga tuh, kalau misalkan ulangan itu ada menggunakan yang sobek-sobek kertas tuh ya. Nah, ini gimana nah ini ya, di separuh kemudian sobek, kan ini kertas Pak, ya benar kertas, tapi kan harus yang wajar deh kan, tampilannya. Jadi secara kebebasan yang mungkin harus diluruskan itu menurut kamu benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar atau layak deh kan. Jadi ini pengalaman yang menarik di situ banyak sekali, apalagi juga ada kebebasan yang tadi misalkan ya kalau itu ada ulang tahun gitu ya, ulang tahun kemudian diapakan gitu. Kira-kira itu bertanggung jawab juga itu kan. Dikasih telur tuh kan, nah, kemudian panannya dibentuk gitu kan, itu kan kebebasan, tapi yang menurut saya ya mengganggu orang lain gitu kan. Jadi intinya bahwa pengalaman kebebasan di De Brito yang dibawa dari rumah mungkin karena
maaf ya, kalau mungkin di rumah terkekang gitu kan, tidak ada kebebasan ekspresinya di sekolah gitu kan. Sehingga luapan emosi itu di sekolah. Ya saya senang sih, karena apa? Itu bisa meluapkan isi di dalam hatinya. Nah kalau tidak diluapkan bahaya itu kan, maka itu bisa diluapkan, tapi harus dengan cara yang benar. Nah, tapi kalau cara-cara yang tidak benar, ya tentunya harus diarahkan. Itulah fungsinya orang lain. Orang lain itu siapa? Mungkin guru atau teman. Ya, sehingga kalau kemarin berarti kan ada teman-teman yang juga membantu di dalam perkembangan tadi. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Iya, ini Ustaz, aku jadi dapat satu poin ini, mungkin jadi poin yang penting. Kalau misalnya kita melakukan suatu kebebasan atau suatu aksi gitu ya ke satu teman atau beberapa teman kita, itu juga kita harus ada yang namanya konsen gitu kan. Contoh artinya persetujuan gitu. Apakah teman kita tuh nyaman gitu ya ini apa diolok-olok itu, atau misalnya dipanggil sama bapaknya, apakah dia nyaman seperti itu? Karena kan beberapa orang ada yang menganggapnya bahwa itu adalah hak keluarnya, atau beberapa orang yang menganggap ya itu nggak apa-apa, itu sebagai tanda solidaritas. Cuman balik lagi ke orang-orang punya porsi tentang sensitivitas di dalam emosionalnya masing-masing, itu yang dapat dan mungkin juga penting buat kita semua gitu ya. Nah, menurut Bintang ini gimana ya? Ada pengalaman atau cerita gitu? Ya, ini pengalamannya sebenarnya menurutku juga dialami oleh mungkin banyak orang juga ya di Brito. Kan dulu ini sebenarnya agak sama kayak ceritanya Alif tadi. Itu memang dulu waktu MPLS itu kan kalau manggil kakak kelas itu kan setahu saya harusnya ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya. Nah, tapi kemudian saya bila panggilnya itu Mas, malah dibilangin emangnya aku masmu. Nah, kan itu aku juga mikir, nah ya benar, kita nggak punya hubungan darah, tapi ya gimana itu sopan santun kan. Nah, terus habis itu aku mikirnya juga ya betul juga, kita emang di sini laki-laki semua, nggak usah ada senioritas, itu nggak usah ada yang ditinggikan dan direndahkan, semua itu sama, karena kita juga semua siswa, kita juga semua laki-laki. Nah, terus ada hal unik juga ini yang aku rasakan juga di kelas itu dulu. Itu menurut saya itu kebebasan di setiap kelas itu berbeda, karena ada mungkin kelas yang punya ketua dan wakil ketua, ada yang hanya ketua, ada yang mungkin hanya ketua dan sekretaris. Nah, dulu di kelasku itu hanya ada ketua dan sekretaris. Nah, saya tanya ke wali kelas, kenapa nggak ada wakil ketua, Pak? Nah, itu nanti dia jawabnya gini, itu nggak ada kerjaannya nanti, karena kalau sudah ketua ya ketua aja, nih sekretaris itu yang pekerjaannya, biar ada kerjaannya sekretaris. Karena kalau kebanyakan orang nanti katanya ada yang nggak kerja. Nah, itu menurut saya pemikiran di setiap kelas itu ternyata bisa berbeda ya. Itu kebebasan setiap kelas untuk mengatur setiap dirinya sendiri itu juga beda. Apalagi kalau waktu pulang sekolah kita mikirnya pengen keluar, ini ada pintu barat, ada pintu selatan. Nah, padahal mungkin di peraturan kelas kita yang dibuat itu ada yang namanya piket kelas. Nah, sebenarnya kita kan nggak ngurus kan ini sampai jatah piket atau enggak. Kadang-kadang kalau udah males nggak usah piket. Nah, itu ternyata setelah mungkin piket atau tidaknya itu nanti lama-lama ada kesadaran dalam diri. Misalnya udah lama nggak piket, itu ada teman yang lihat, wah ini kok kelasnya kotor banget, nah itu tak bersihin. Nah, walaupun itu nanti akhirnya ada petugas yang bersihin, tapi dinamika di kelas itu kebebasannya juga sangat terbuka. Apalagi kalau misalnya pelajaran yang di mayoritas siswa itu suka, misalnya suruh berpendapat tentang apa, itu udah pendapat sampai teriak-teriak, itu pengen sampai gurunya tuh pengen didengerin pendapatnya itu apa. Nah, itu sebenarnya yang juga dikangenin juga kalau di masa daring kayak gini. Nah, kemudian ada beberapa hal lain, misalnya ada yang di kantin. Nah, itu kan sebenarnya kebebasan yang harus diterapkan dengan bertanggung jawab. Kan bisa saja ada yang nyerobot ambil makan di depan, tapi dia nanti nggak bayar. Nah, itu ya saya juga pernah seperti itu. Habis itu ada yang antri dari belakang, kemudian tiba-tiba ngambil di depan nggak bayar. Nah, itu juga sebenarnya keunikan yang mungkin nggak ditemukan di sekolah lain, dan itu menjadi budaya khas dari Brito. Kalau saya sih begitu. Oke, ceritanya nih ada beberapa cerita yang baru nih yang berbeda dari aku, dari Alif, dari Pak Hari, yaitu dimana di kelas itu ternyata juga diberikan kebebasan gitu dalam menyusun struktur kelas, dari ketua, piket kelas dan lain-lain gitu. Nah,
sebenarnya aku jadi cukup iri nih sama Lintang karena aku yang kelas 10 belum benar-benar bisa ngerasain kebebasan yang sesungguhnya di JB itu gimana sih. Tapi kalau dari aku sendiri selama pembelajaran daring kayak gini aku juga bisa merasakan kebebasan itu gitu. Jadi misalnya kayak di dalam presidium sendiri gitu, misal ketika kita mau menunjuk siapa itu PIC-nya atau siapa penanggung jawab acara itu, jadi itu dipersilahkan gitu, siapa yang mau boleh deh gitu. Jadi bisa kebebasan itu benar-benar menuntun kita untuk belajar sesuatu hal yang baru bagi kita. Nah, kalau tadi kita ngomongin kebebasan di dalam kelas, lalu di dalam JB sendiri, nah sekarang kita masuk ke kebebasan dalam kegiatan belajar mengajar nih. Nah, biasanya ketika kegiatan belajar mengajar itu kan ada beberapa guru yang memberikan kebebasan kepada siswanya, seperti kebebasan dalam mengumpulkan tugas atau kebebasan kepada siswa bagaimana dia ingin mengerjakan tugas itu, apa bentuknya. Tapi biasanya nih ya, siswa-siswa itu kan menggunakan kebebasan itu dengan tidak bertanggung jawab nih, yang mana bisa menyebabkan guru-guru ini memiliki trauma gitu, ketakutan sendiri untuk memberikan kebebasan itu kembali kepada para siswa gitu. Nah, kira-kira nih tanggapan dari Pak Hari dulu deh, gimana nih Pak? Iya, jadi kalau kebebasan yang diberikan oleh guru, misalkan pengumpulan tugas itu kan, jadi tadi kan konteksnya pengumpulan tugas tuh ya konteksnya. Maka di situ ada waktu biasanya kan, karena berkenaan dengan waktu. Lagi bebas Pak, saya mengumpulkan, tidak mengumpulkan pun bebas. Ini kan juga pilihan ya kan. Nah, jadi sampai sekarang pun juga ada, jadi kebebasan orang tidak mengumpulkan juga silakan. Ya. Saya sering mengatakan ya nggak mengumpulkan juga nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kan lakukan konsekuensinya, lagi bertanggung jawab terhadap apa yang kamu perbuat ya, karena dalam suatu komunitas, misalkan di itu di pelajaran dan di kelas ada norma-norma yang harus ditaati itu ya. Nah tadi kembali lagi bahwa ya manusia itu sebagai homini sosial itu kan, ya, itu tidak bisa lepas itu ya. Kecuali kalau itu mau sendiri ya silakan. Tapi kalau itu sebagai komunitas mesti ada aturan atau norma yang dibuat bukan untuk menghambat kebebasan, tapi untuk mengarah kebebasan tadi diungkapkan dan punya tujuan akhirnya seperti misi itu kan. Di situ bagaimana membentuk pemimpin-pemimpin pelayanan yang berpancasilais itu kan, yang mempunyai kemampuan. Di situ ada 1L dan 5C itu kan. Nah, itu kan yang harus diarahkan ke sana. Jadi kalau pengalaman bagi saya ya, pribadi sebagai guru, jika tidak mengumpulkan ya tidak apa-apa ya. Sesuai dengan aturan yang ada, dengan aturan kalau tidak mengumpulkan apa? 0 ya sudah, 0 kan itu. Ya, jadi tetapi bagi saya sebagai guru, saya tidak trauma dengan orang-orang yang seperti itu. Justru harus kita dekati ya. Nah, seperti itu kan kenal dengan namanya pendidikan pendekatan pribadi itu kan, situ ya. Jadi tidak terus trauma, tidak diberikan. Justru guru yang baik tidak akan trauma. Ya, kalau gurunya trauma itu nggak layak itu menurut saya, ya kan. Nah, kalau gurunya trauma, apalagi muridnya itu kan, ya, sampai trauma semua itu. Hanya bahwa di situ memang tugas guru hadir untuk membimbing, membina mereka-mereka yang memang belum bisa jadi luruskan. Tapi tentunya dengan tadi diingatkan, dengan ada diingatkan melalui berbagai sarana. Kalau sekarang daring ya lewat WA itu kan, lewat teman-temannya. Ini kan juga ada kepedulian, manfaatnya itu kelihatan kan. Bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Seperti saya katakan, ini adalah temanmu. Kalau itu kendaraan ada misalkan 36, ya 36 ini harus bisa jalan. Jangan sampai memikirkan diri sendiri. Maka memang tugas guru wali kelas itu kan pertama ya, tugas guru wali mengingatkan adakah masalah yang menghambat sampai tidak mengumpulkan kan. Jadi kalau selama ini kan mungkin masalahnya masalah wifi kan, mungkin saya marah-marah wifi ini nggak mengumpulkan pada waktunya, tapi ingat listrik mati ya kan, kita harus sadari. Nah, kalau listrik mati mau diapakan ya, kalau misalnya dari rumah kemudian pembelajaran mati ya udah kan nggak bisa apa-apa, faktor eksternal.
Ya, tetapi perlu ada yang namanya toleransi untuk menyelesaikan. Yaudah, selesaikan. Ingatan 1, ingatan 2, ingatan 3. Seperti kalau di kecil itu kan ada yang namanya SP ya. SP1, SP2, SP3 itu kan sebagai bentuk pendampingan. Di labeling surat peringatan itu kan bukan mencapkan dia, tapi bahwa kamu jangan mengulangi kembali kan gitu, supaya lebih baik ya. Karena pada dasarnya itu manusia bisa berubah ya. Maka kalau guru yang trauma, menurut saya kok ini malah susah ya. Menurut saya guru itu tidak boleh trauma, justru adalah sebagai cambuk bagaimana itu digeluti ya. Kalau anaknya manis-manis semua, wah kurang menantang bagi saya ya. Tentunya anaknya itu kan mesti wah ada suatu masalah dan ini perlu diajak bicara. Itu menurut bagi saya menarik. Jadi kalau yang semuanya manis-manis tertib mana, wah ini tidak ada kreativitas ya. Kenapa? Ketakutan tidak naik, ketakutan yang guru. Oh ya, karena permasalahan guru takut itu kan. Jadi menurut saya tadi ya guru tidak boleh trauma. Justru sudah tanggung jawab sebagai guru, apalagi guru kolose yang sudah masuk dalam guru kolose harus bertanggung jawab itu. Karena apa? Ya kalau mengajarkan para siswanya 1L 5C, ya harus dihadapi. Karena pemimpin yang baik itu kan harus menghadapi semuanya, bukan lari dari suatu permasalahan, gitu kan. Maka itu harus dihadapi, diselesaikan, didekati dengan berbagai macam cara, gitu kan. Pendekatan pribadi itulah luar biasa itu kan, diingatkan. Ya, tetapi kalau sudah sampai saatnya nggak bisa, ya pasti dibuat juga. Karena segala sesuatu upaya untuk mengumpulkan tugas tidak bisa pada saatnya, ya sudah. Berarti kan siswa tersebut tidak mau berubah, tidak mau menunjukkan yang baik kan, gitu ya. Maka sesuai dengan norma yang berlaku. Ini menurut saya. Terima kasih. Oke, kalau tadi menurut Pak Hari nih ya, sebagai seorang guru, malah guru itu tidak boleh trauma, malah harus menjadi kebebasan itu menjadi cambuk mereka untuk lebih mendampingi, lebih mengingatkan siswa-siswanya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau tadi itu menurut pandangan dari sisi guru nih. Nah, kalau dari sisi siswa sendiri nih, Lintang, bagaimana Lintang? Ya, untuk menanggapi dari Pak Hari tadi, ya ini saya menjawab dari sudut pandang siswa ya. Sebenarnya untuk kebebasan yang mungkin sering untuk disalahgunakan, jujur saya juga sering mengalami seperti itu untuk menjadi pelaku di permasalahan itu sebenarnya. Nah, karena sebenarnya untuk di pelajaran daring gini ya, ini kan pasti mungkin ada pembelajaran yang sering meet atau ada yang kadang-kadang meet, kadang-kadang tidak. Nah, itu sebenarnya itu kebebasan yang muncul atau peluang yang muncul itu justru lebih besar daripada kita dulu misalnya sekolah offline. Nah, ketika kita di sekolah online itu kan misalnya guru memberikan, nah setelah ini silahkan teman-teman kerjakan ini. Nah, itu bisa saja kan ada yang mungkin mengerjakan, ada yang mungkin ditinggal main game atau ditinggal tidur atau dengan aktivitas yang lain. Itu kan sebenarnya guru juga tidak tahu. Nah, tetapi itu sebenarnya menjadi hal yang salah dan harus diperbaiki. Walaupun sebenarnya saya juga seperti itu, tapi itu menjadi hal yang untuk menjadi perhatian bersama. Karena mungkin di pelajaran dari yang lain juga banyak, makanya setiap pelajaran ada yang sambil nyambi mengerjakan tugas. Nah, contohnya saya karena kebanyakan tugas yang belum selesai, nah itu setiap pelajaran yang mungkin bisa sambil didengarkan, ya sambil mengerjakan tugas yang lain. Nah, itu untuk kebebasan disalahgunakan. Tetapi saya dulu pernah mengerjakan karya ilmiah bersama kelompok saya itu tentang meneliti tentang dampak pandemi mengenai prestasi siswa. Nah, itu mayoritas guru itu berpendapat ketika adanya murid yang melakukan atau telah melanggar dari kebebasan itu sendiri karena salah satu pertanyaannya itu menyangkut tentang hal itu sebenarnya guru itu berpikir secara positif supaya anak ini percaya, mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang dikatakan Pak Hari tadi, bahwa murid itu diberikan kebebasan tetapi nanti diberikan pendekatan lagi. Nah, pendekatan diri itu sebenarnya juga mungkin tidak hanya berbentuk dengan yang bahasa halus ya, mungkin yang agak keras, misalnya dapat surat peringatan atau dapat peringatan itu
sebenarnya itu udah cukup untuk mengguncang mental dan hati, karena itu pikirannya udah berat kalau dapat kayak gitu. Itu apalagi tugasnya yang tambah banyak, terus perilaku yang di masa daring ini kan kita nggak bisa memprediksi nanti ke depannya bisa jadi apa, atau bisa nanti ada permasalahan baru lagi. Nah, makanya itu kebebasan yang selalu diberikan guru atau kepercayaan yang diberikan oleh guru itu hendaknya kita gunakan dengan baik, karena ketika guru dan siswa itu juga saling percaya. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita sebagai siswa yang diberikan kepercayaan itu melaksanakan kepercayaannya. Nah, itu kan satu intinya tuh hanya percaya untuk melakukan tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru, dan kita nanti akan memberikan atau mendapatkan kemajuan dari kepercayaan yang telah diberikan guru kita. Misalnya guru kita memberi kepercayaan kita mengerjakan tugas yang berat. Nah, dengan diberikan tugas yang berat ini, kita kan menjadi pemikiran bagaimana untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, menyelesaikan tugas ini tentu saja tidak hanya dengan cara yang monoton, kan bisa saja mungkin setiap tugas itu ada cara beda-beda, mungkin boleh buat video atau buat PowerPoint, buat Word. Nah, itu menjadi hal yang menarik kalau di Debrito khususnya ya, karena itu guru tidak selalu menentukan kamu harus bikinnya formatnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya kreativitas siswa disitulah bisa muncul, yang dari kebebasan gurunya itu memberikan peluang yang sangat besar. Nah, kembali lagi hanya bagaimana siswa yang diberikan mandat kepercayaan itu atau kesempatan diberikan oleh guru itu melakukannya dengan baik. Seperti itu. Wah, ini apa ya, setiap perlakuan tuh pasti ada dampaknya ya, mau positif dan maupun negatif. Terus juga ini kayaknya Lintang apa ya, mode nih buat tugasnya dikurangin ya, karena bisa sampai mengerjakan tugas sambil meet di pelajaran gitu ya. Ini kayak kode ya. Anyway, kita langsung ke pertanyaan terakhir gitu ya. Jika kalian sebagai narasumber itu menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan apa yang kalian ingin terapkan di sekolah-sekolah? Apakah sistem pendidikan yang harus bebasnya mungkin bebas menurut konsep kalian, atau mungkin harus full disiplin gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Hari dulu. Wah, ini berandai nih ya, saya sebagai menteri. Nah, ini lingkupnya sudah lingkup negara ini ya. Jadi bukan hanya lingkup Debrito ya. Ya, kalau sebagai menteri berarti kan di situ kembali lagi amanah dari Undang-Undang Dasar 45 kan. Ya, yang kedua adalah tujuan dari negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang utama. Jadi bukan mencerdaskan kelompok tertentu, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, adil juga kan. Maka kebebasan sekolah itu menurut saya ya diserahkan pada sekolah gitu kan. Artinya bahwa mungkin ada yang namanya negara mengatur ya, misalkan semua diatur tuh kan, itu kan berarti semuanya diatur oleh pusat ya. Jadi kalau kita lihat semuanya itu dalam komando atas tuh kan, kalau enggak A, B, B tuh kan, sehingga kalau itu terjadi kembali lagi, apakah memunculkan kreativitas untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk siswa. Jadi kalau dilihat dari suatu teori yang ada di situ kan, dengan adanya sistem terpusat itu kan semuanya diatur ya, sehingga kebebasan di bawah tidak mungkin ada, kreativitas tidak mungkin ada gitu. Karena semua atas perintah ya, tunduk pada atasan gitu kan. Maka kalau saya memberi kebebasan pada sekolah, pada pemerintah tempat gitu kan. Tapi pemerintah pun juga ada pemerintah pusat, kemudian juga ada daerah gitu kan. Itu harus sinergi ya. Kalau nggak sinergi ya kembali lagi, karena ada otonomi daerah. Ya, karena yang namanya pendidikan itu kan harus melihat pada sisi kontekstual. Kontekstual itu artinya bahwa mungkin tidak bisa disamaratakan antara di misalkan aja sering orang mengatakan Jawa dan luar Jawa itu kan. Ya, berarti bahwa di situ konteksnya berbeda. Konteksnya siswa laki-laki seperti apa? Saya bayangkan gitu ya kan. Saya juga pernah mengajar laki-laki dan perempuan, laki-laki semua seperti apa. Saya udah punya gambar laki-laki Kak. Menarik orang ya. Itu juga kadang-kadang muncul dalam harafiah gitu kan. Tapi kalau kembali lagi pada sisi tujuan ingin capai, bahwa yang tahu konteks siswa, ya, perkembangan siswa,
mungkin orang tua siswa, lingkungan siswa sekolah, tentunya sekolah itu sendiri. Maka yang mengatur menurut saya ya sekolah, biarlah beri kebebasan pada sekolah untuk menjalankan, dalam istilah manajemen persekolahan itu manajemen basis sekolah. Ya, artinya manajemen basis sekolah itu di mana pimpinan setempat, dan itu ya kepala sekolah dan pengurusnya itu diperkenankan untuk melakukan suatu aturan-aturan atau koridor-koridor yang membawa visi misi dari sekolah tersebut, kan. Maka kenaikan kelas juga tidak ditentukan oleh pemerintah, kan, tapi oleh sekolah, lulusan oleh sekolah. Ya, jadi yang tahu persis tentang pribadi siswa itu kan sekolah tersebut nih. Tapi kalau semuanya diatur, misalkan ada, ya mungkin kejadian itu sudah terjadi, itu kan, dimana kalau UN-nya itu tidak lulus, ya juga tidak lulus, itu kan, ya, terjadi itu kan. Maka kalau tidak lulus salah satu mata pelajaran dan lulus, ini kan berarti mengapa nggak lulus, gitu kan? Karena di situ mungkin dia sakit, itu kan belum tahu. Jadi selama pembelajaran 3 tahun atau mungkin dia 4 tahun itu harus tunduk dengan satu mata pelajaran gitu. Maka kalau saya yang memberi kebebasan pada sekolah, karena dengan kebebasan tadi, ya, kebebasan bertanggung jawab, tentunya ada kreatif inisiatif ya, karena anak-anak muda saya katakan ya, karena masa-masa pertumbuhan di SMA itu sudah luar biasa. Mengapa luar biasa? Cara berpikir, cara bertindak, ya itu adalah dibangun lewat usia-usia remaja seperti Anda ini ya. Karena itu yang terjadi. Jadi kalau pembentukan pribadi, lulusan cari jati diri, ya dikatakan gondrong itu kan cari jati diri itu kan, kepengen dihargai, ya itu biasanya ada di SMA. Nanti kalau sudah di perguruan tinggi jarang, karena mereka sudah berpikir sendiri itu kan. Artinya kalau saya sebagai menteri itu kan, ya, itu yang memberi kebebasan pada sekolah untuk melakukan kebebasan mengatur dalam persekolahan tersebut, tetapi bebas yang bertanggung jawab menurut koridor-koridor yang berlaku di negara Indonesia. Seperti itu kalau saya. Oke, ini berarti lebih ke kontekstual ya, yang ada di wilayah dan juga kondisi sekolah masing-masing. Kita diberikan kebebasan sepenuhnya yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, kalau misalnya Lin sendiri gimana nih, bisa berandai-andai di negeri pendidikan di Indonesia? Ya, kalau misalnya jadi Menteri Pendidikan di Indonesia, nah itu sebenarnya kalau saya mikirnya, saya ingin menanamkan pendidikan seperti apa yang telah saya dapatkan selama ini menurut pengalaman saya. Nah, saya dulu waktu sekolah sebelum di De Brito, mungkin saya ini ditekan untuk mendapatkan semua itu harus menurut semua peraturan, semua harus ikut sesuai komando yang jadi peraturan. Nah, tetapi ketika saya masuk SMA sebenarnya saya itu kaget, apalagi di Brito ya, itu apa yang telah saya bayangkan dulu waktu SMP itu berbanding terbalik hingga 180 derajat, karena apa yang saya lihat di Brito itu semua tidak pernah saya pikirkan. Kalau misalnya di SMP saya pernah mengalami hal itu. Nah, begitulah yang sehingga saya saat ini tuh ada menemukan titik temu. Bagaimana setelah saya ditempa dengan seluruh kedisiplinan di waktu SD dan SMP, dan kemudian sekarang di SMA saya diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan yang lebih yang mungkin dilakukan daripada saya di SMP dulu, itu saya jadi seimbang. Jadi maksudnya saya memiliki latar belakang disiplin yang kuat, saya juga memiliki kebebasan yang mungkin saya juga bisa terapkan. Karena kedua hal ini kalau digabungkan kan sebenarnya kedisiplinan dan kebebasan ini menjadi hal yang seimbang kalau menurut saya. Dan begitu pula jika apabila pendidikan di Indonesia kemudian diterapkan seperti itu akan sangat membantu. Ini saya berbicara seperti ini bukan karena saya mendapatkan pendidikan dari dua lembaga yang berbeda, tapi ini menurut saya nilai-nilai universal yang bisa diterapkan di semua sekolah. Kan tidak mungkin nilai pendidikan di setiap sekolah itu diterjemahkan dengan cara pandang yang berbeda, pasti sama, karena kementerian sudah menentukan kalau misalnya seperti ini regulasinya maka dilakukan seperti ini. Nanti memberikan pilihan A, B, C, bisa memilih melakukanlah yang mana, itu asal untuk kebaikan siswa dari kemajuan lembaga pendidikan itu akan diperbolehkan. Nah, itulah mengapa, karena kedisiplinan kebebasan itu sangat penting ditanamkan dalam diri siswa. Begitu juga dengan
ketahanan mental. Nah, ketahanan mental ini saya lebih mendapatkan di SMA. Nah, dengan adanya ketahanan mental, setiap siswa yang mungkin setelah lulus dari SMP atau SMA itu ketika sudah menghadapi dunia luar, dia itu tidak kaget betapa kerasnya dunia. Ketika dia mungkin di SMA sudah mendapatkan gemblengan atau tekanan yang sangat kuat, pasti di luar dia melakukan hal itu dengan ringan, tidak dengan berat hati kemudian menjadi beban pikiran, itu tentu saja tidak. Nah, itulah yang harus ditanamkan oleh semua sekolah, bahwa sekolah itu selain pendidikan yang disiplin, bebas, tapi juga menekankan pendidikan karakter. Pendidikan karakter kepada siswa itu sangat penting, tidak hanya di sekolah swasta, tapi di sekolah negeri pun harusnya bisa ditanamkan oleh pendidikan karakter, karena setiap anak itu layak untuk mendapatkan pendidikan karakter, dan itu pun juga demi kemajuan negara kita, tidak hanya untuk kemajuan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ataupun menjadi anak yang sombong karena sudah mendapatkan kepintaran dan mungkin sikapnya sudah baik. Nah, itu juga kan sebenarnya menjadi hal yang layak untuk diperhatikan kalau semua siswa itu bisa memperhatikan atau bisa melaksanakan setiap perilaku yang baik di sekolah maupun ketika dia sudah tidak bersekolah lagi, karena dia sudah mendapatkan bekal yang sangat cukup ketika dia sudah bersekolah. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, kalau tadi dari Lintang ini, Lintang tidak memilih salah satu, tapi bagaimana caranya kedua hal tersebut antara kedisiplinan dan kebebasan itu harus seimbang gitu. Jadi supaya bisa didapatkan semua orang juga, arti kebebasan itu sendiri yang merupakan hak kita juga sebagai manusia gitu. Nah, gimana nih teman-teman JB Mania dan juga teman-teman lainnya? Ternyata emang kebebasan di JB ini memiliki maksud dan tujuan sendiri, teman-teman. Ya, sangat menarik lah ya pembahasan kali ini. Ya nggak, Lip? Ya, benar banget, dan memang pembahasan yang sangat unik dan ya sangat disayangkan sekali waktunya udah terlalu lama, dan memang kita terpaksa harus menyudahi podcast ini, dan semoga kita ada membahas di episode selanjutnya. Yoi, benar banget nih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton podcast The Brito episode kedua ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain. Boleh di luar JB, karena podcast ini sangat terbuka buat siapapun buat nonton gitu. Dan juga jangan lupa kasih saran buat kita nih, mau bahas apa atau mau ngundang narasumber siapa nih di kolom komentar nih. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Rafael Narendra Prabawa. Dan saya Muhammad Alif Ramadana, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.